wabarakatuh. Halo kula warga Sabarataan, kembali lagi kita di program Ragam Usaha, usahanya Urang Banua. Memang Ragam Usaha ini kula warga lah tidak ada henti-hentinya untuk mencari ide-ide kreatif kemana tempat UMKM ataupun usaha orang lah yang memang harus kita kunjungi. Nah hari ini kula warga melihat lo, kita ada di bawah pohon apa ini pohon hanau lah yuk. Pohon salak sekali aja keluarga salah. Nah, tapi bukan itu yang anda kita liput, karena di kiri Nanat hari ini ada perairan yang di atasnya tuh ada drum-drum gitu. Nah, jadi kira-kira apa yola Ragam Usaha hari ini? Penasaran kan? Ayo let's go umpati. Jangan di skip sampai habis. Halo keluarga, kembali lagi di Ragam Usaha, usahanya Urang Banua. Hari ini kita kembali menengok kegiatan yang seru dan bermanfaat. Langsung dari Sungai Pamatang Karangan Hilir, di mana kelompok Taluk Harapan Perjuangan sedang sibuk dengan keramba ikan mereka. Apa kabar keluarga di rumah? Semoga tetap semangat menyusuri aktivitas harian di keramba ikan bersama Ulun, di mana kita akan melihat ikan patin dan gurame, serta bagaimana Kak Irul bersama anggota kelompok Taluk Harapan, bekerja setiap hari dengan tekun dalam membudidayakannya. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan mereka, mulai dari membersihkan keramba, mengangkat gulma di sungai, memberi pakan ikan, hingga melihat pemantauan rutin yang dilakukan untuk menjaga kualitas ikan. Semua ini dilakukan dengan penuh perhatian, agar usaha yang sudah berjalan selama 2 tahun ini dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husaini, selaku pendamping lokal desa dari Kementerian Desa Pembangunan dan Tertinggal, yang mana dalam hal ini kebetulan Ulun Desa Pamatang Karangan Hilir ini desa dampingan Ulun, desa dampingan saya dalam hal baik itu kegiatan infrastruktur, pemberdayaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya, yang mana khususnya kegiatan kita yang berkaitan dengan ragam usaha tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Khairullah atau bisa dipanggil Irul. Ulun di sini selaku ketua pengelola yang keramba ini tadi. Nggih. Adapun nama kelompok kami beri nama Taluk Harapan Perjuangan, kelompok perikanan Taluk Harapan Perjuangan. Kurang lebih 2 tahunan hanya Bu. Anggotanya 16 orang, dari ketua, sekretaris, bendahara, sama anggota sisanya. Kegiatannya biasanya dimulai sejak pagi hari. Kak Irul bersama anggota datang ke lokasi keramba untuk melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi air, kualitas keramba, dan kesehatan ikan. Langkah pertama adalah pengecekan kondisi air. Air diperhatikan dari segi warna, arus, dan kondisi lingkungan sekitar untuk memastikan masih layak bagi ikan hidup. Perubahan kondisi air cukup sering terjadi, terutama saat musim hujan atau perubahan cuaca. Air sungai bisa menjadi lebih asam yang berdampak langsung terhadap ikan, khususnya ikan patin yang sangat sensitif. Setelah kondisi air diperiksa, kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan keramba. Membersihan keramba dilakukan dengan cara membersihkan lumut dan membuang sampah yang terbawa arus sungai. Kegiatan ini dilakukan secara rutin agar kualitas air tetap baik dan ikan dapat tumbuh dengan sehat.
Kak Irul bersama anggota bekerja sama. Ada yang menarik gulma, menyapu dasar keramba, dan memastikan bagian samping keramba tetap aman dan kokoh. Tapi, hari ini Kak Irul membersihkan sekitaran keramba bersama Nanat. Dan fun fact, alias fakta sesauk nih yang Nanat ikuti, ternyata lumayan berat tola. Apalagi mun sudah terisi lawan gulmanya. Nah, sesauk nih fungsinya untuk membersihkan gulma di sekitar area keramba. Biasanya, gulma yang menumpuk bisa menghambat aliran air dan menurunkan kadar oksigen. Makanya, setiap gulma yang tumbuh tuh harus lakas diangkat agar keramba tetap optimal bagi pertumbuhan ikan. Kegiatan ini biasanya menyesuaikan kondisi sungai. Kadang cukup banyak gulma, tapi Kak Irul dan anggota tetap semangat dan fokus. Oke keluarga, hari ini Nanat sudah bersama dengan siapa Kak? Kak Khairullah. Dikaunya Kak Khair. Irul. Kak Irul? Oke. Oke. Kak Irul ini kan Kak Irul sudah menjurung ini apa ngarnya? Kalau kami menyambat di sini sasauk. Sasauk. Sasauk tuh Gasan membersihkan ini apa namanya gulma-gulma yang ada di parak ini nah. Oh, oke. Supaya kada ke sananya. Nah, jadi ini keluarga ngarannya adalah sasauk yang fungsinya untuk membersihkan gulma-gulma atau ilung kalah. Nggih. Kalau kita menyebut tuh ilung-ilung yang ada di sekitaran tambak lainnya. Tambak ikan yang ada di Desa Pamatang Karangan Hilir. Nah, kita langsung saja bersihkan. Ini sampai siapa kami kasih tahu kita. Kebiasaan kami anda ke sana bang. Jadi ini mun hibak kemana nih dahulu? Kami anda ke sana gesan di tumbuhan-tumbuhan gitu sekalian gesan pupuk juga. Oh iya. Nah ternyata apa nih ya namanya gulma tadi lah gulma yang kita bersihkan bukan cuman dibuang cuma-cuma ya lah hari cuma-cuma. Jadi kami manfaatkan. Iya dimanfaatkan agar bisa menjadi pupuk. Ini sampai hibak lah kah? Enggak. Barat lah. Semampunya aja bang. Semampunya aja sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Iya. Kan saya itu mampu lah kau udah. Sudah. Usah dikit lagi lah. Saya tuh gini. Keluarga ini luar berat sekalinya. Karenanya bercampur banyu pang jual lah. Enggak. Jadi agak berat. Nah, kalau Kak Irul sagup siapa Kak? Ini aja pang nah. Kalau sagupnya saya ini nah, ada apa ya? Karena kita pemula, langsung saja kita buang dulu. Kemarin awal mula jadi terbentuknya keramba ini kemarin di tahun 2025 kalau tidak salah atau 25 atau 24 ada program dari kementerian itu program ketahanan pangan dan hewani. Nah dari situ dari program tersebut pemerintah desa ini menginginkan masyarakatnya untuk mengelola usaha. Nah setelah diadakan rapat dari akal musyawarah kemarin itu maka terciptalah usaha keramba budidaya ikan patin sama budidaya ikan gurame. Nah, setelah dengan berjalannya waktu kurang lebih setahun atau 2 tahun kemarin, alhamdulillah dari tahap pertama itu mereka berhasil mengembangkan dan berhasil menjual dari hasil usaha tersebut. Nah di tahun 2026 ini mereka kembali mengembangkan. Itu biayanya bukan dari biaya ketahanan pangan lagi, biaya dari hasil yang mereka kembangkan kemarin. Nah, bahasa kita tuh hujungannya. Dari hujungan itu mereka kelola kembali pada tahun 2026 ini untuk kembali mengelola atau budidaya keramba ikan patin dan ikan gurame tadi. Kalau khusus kelompok kami itu di kelompok perikanan aja Bu. Cuma kami yang diserahkan bebuhannya ini untuk lebih mengelola benar katanya. Kalau yang lain paling misalkan sudah sudah panen kami kumpulkan, kami bagi hasil omset yang dari penjualan itu tadi. Kalau dari desa kada meminta pangguannya ya. Jadi khusus kami aja itu kada banyak untuk yang tahun tadi karena tahun yang semalamnya itu kami hanyar. Jadi kalau omset penjualannya tuh paling
2-3 juta ujungan dari yang pakan sama bibit kita. Karena kami bercermin dari kesalahan kami nang samalam. Soalnya kami sadar bahwa nang samalam itu cara pengumpanannya salah dari kami. Sekenyang-kenyangnya aja kada ada takaran. Kalau ini bisa kami evaluasi lagi. Umpannya kami beri takaran sekitar sekeramba sekitar sekeramba lah. Ada dulu kada. Hai keluarga, nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah, cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi, ada yang lain yang beli. Jadi kita ada, alhamdulillah payu terus ya teman, payu aja. Keluarga, ini Eva tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cil. Nah, keluarga, berarti ular adalah pencetus motif anyaman ini. Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau. Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengumpati yang di rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini.
Tapi kula warga tahulah, kalau gulma yang kita anggap pengganggu untuk budidaya ikan keramba itu, ternyata ada manfaatnya juga. Biasanya kan kita nih habis membersihkan gulma langsung dibuang aja. Padahal nah, gulma itu bisa kita manfaatkan jadi pupuk alami gasan tanaman kita. Caranya kada ribet. Gulma yang sudah dibersihkan tadi cukup ditaruh di sekitar pohon atau tanaman. Nah, seiring waktu, gulma itu akan terurai sorang jadi nutrisi yang bagus gasan tanah. Selain hemat biaya, cara ini juga lebih ramah lingkungan. Jadi kada kita buang sia-sia, tapi malah jadi manfaat gasan tanaman. Dan ulun melihat dan menakuni langsung lawan Kak Irul yang sering benar memanfaatkan gulma ini. Ini diuruk langsung sini kakak. Oke. Oh ya. Iya kan kita bayam uruknya. Oh ini sebenarnya untuk menguruknya ini bebas saja hendak dimanapun lah kak. Oke. Hendak di tumbuhan manapun. Tanaman apa aja katanya. Kayaknya hasilnya akan mengering kayak itu kah? Oke, mengering enak. Berarti kada mau olah tanaman mati lah. Kada. Ini yang mana jadi jamil lah. Getaran mau. Kada getaran mah kak. Getaran. Bujuran nah. Bujuran kak. Getaran mirin. Ya Allah kak, kada apa-apa lah. Paling pun jadi cewek gatal. Di sawit itu ada juga tuh, nang sama lebih. Nang sudah karingnya di sawit tuh. Gatal benar kah? Kada aja bang. Karena nyaman banget bang. Ini berarti yang sudah udah lawas lah. Oke. Ini memang harus diparakakan ke pohonnya kah? Ini supaya gulma yang diparak sini kada tumbuh, boy. Supaya gulma yang Yang di sekitaran tanamannya ini kada tumbuh lagi. oh, berarti ini memang kayak cepat menyuburkan kah? Oke. Menyuburkan bisa sama juga mengurangi ini nih. Rumput-rumput yang Tumbuh lah. tumbuh. Nah kan kula warga melihat nih kalau misalnya di sekitar sawit yang ada di sini tuh banyak ditumbuhi rumput liar seperti ini. Iya. Nah jadi fungsinya gulma ini tadi ketika ditaruh di sekitar sawit untuk sekaligus menekan ya tumbuhnya rumput-rumput liar seperti ini dan sekaligus juga jadi pupuk tanaman. Kak itu selain ini untuk tanaman-tanaman yang lain bisa lah kayak misalnya Bisa. pohon mangga atau bunga pangkau lah kalau Bisa. kambang-kambang Bisa juga. kawa. Oke. Kebiasaan teh kami yang tanaman-tanaman yang berbuah biasanya kami ada ini nih kayak yang kayak dihasilkan jadi kayak itu. Tapi kalau yang desain bunga-bunga bisa juga. Berarti simpelnya tuh limbah kita putik langsung dianak aja, kada perlu ada proses apapun. Kada bang. Eh. Ini nas lawas ini tah. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan keluarga lah, jadi jangan langsung dibuang. Apalagi gini kak, step selanjutnya kita ke Apa pengumpalan. Setelah keramba bersih, dilakukan pengecekan ikan. Kak Irul memeriksa pergerakan dan kesehatan ikan. Jika ada ikan yang lemah, sakit atau mati, langsung dipisahkan agar tidak mempengaruhi populasi lainnya. Tahap ini penting untuk memastikan kualitas ikan tetap terjaga. Dari melihat dari pengalaman yang sudah ini kurang lebih saya pantau, saya dampingi kurang lebih 3 tahun. Antusias dari masyarakatnya atau antusias dari kelompok yang mengelola keramba ini, alhamdulillah mereka sangat antusias. Artinya kalau dilihat dari pengalaman kayaknya untuk dari pemerintahan desa mungkin bisa sudah dilepas, artinya tidak perlu memberikan dana lagi karena mana mereka sudah berinisiatif biasanya dari dana agunan atau dana sisa hasil usaha ataupun dari perusahaan-perusahaan. Kemarin ada mereka dari kelompok keramba ini ada mengusulkan bantuan dana ke perusahaan. Kebetulan untuk desa Pikalir ini kena rank 1. Jadi kemarin itu ada rencana mereka ini untuk lebih mengembangkan lagi, untuk lebih memperbesar lagi, membuat proposal ke perusahaan untuk minta bantuan dana kegiatan budidaya paten ataupun budidaya gurame tadi. Perubahan pH air bu, yang biasanya kadang menentu. Kalau hujan terus pH air pasti masam. Jadi kebanyakan kalau paten kada tahan. Ya ini tadi baru pertama kami mencobakan ikan gurame.
Dan alhamdulillah lebih tahan daripada paten. Kalaunya bisa lebih lebih diperhatikan lagi lah kayak itu Mbak. Kalaunya kita lihat dari depan sana sampai ke sini kan sungainya sama kayak ini nih, air berpotensi bener gasan kita kan jadi model kayak kampung Keramba Apung gitu. Kalaunya bisa lebih diperhatikan lagi Bang kaitnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian pakan. Pakan diberikan sesuai takaran berdasarkan jumlah dan ukuran ikan. Saat ini, pemberian pakan sudah lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Kak Irul dan anggota selalu memperhatikan jumlah pakan agar ikan tetap sehat dan pertumbuhan optimal. Jadi, kalau misalnya makannya banyak, bukan berarti ikan itu sehat, biar Kak Irul. Makannya itu harus disesuaikan dengan teknik-teknik yang sudah diriset oleh anggota kelompok itu. Nah, selanjutnya kita hendak mau apa Kak? Ma umpan nih. Mau umpan nih. Nah, kenapa ini ada perbedaan ukuran dari umpan? Ini kan dari mulut ikannya. Kalaunya gurame kan kecil, mulut ikan yang patin lebih besar. Allahu Akbar. Jadi umpannya harus belain gitu. Oh, nah jadi kenapa jadi yang gurame itu umpannya itu lebih kecil-kecil seperti ini dan yang patin itu lebih besar karena menyesuaikan mulut si Mulutnya. ikan. Lawan awaknya leh. Oke. Awaknya tak kenal jadi umpannya tak banyak juga. Banyak juga. Jadi Kak Irul bedul gini. Jadi bedul mun campur. Allahu Akbar. Aman. Allah. Takutan ya Sari. Menggetar bati salam bajuran. Allahu Akbar. Ini jangan coba-coba untuk pemula lah. Kalau pindah. Nah, kayak apa yulah? Dangsar. Kayak apa yulah Kak? Kalah. Kayak apa yulah Kak? Kayak apa lah? Ini melawaknya bareng aja. Oke. Itu. Nah, Ya. karena kayu dong. Biasanya mau maninya berapa hari sekali Kak? 2 kali sama ada kebiasaan 3 kali, ada 2 kali juga. Kerancakan itu 2 kali aja Bang. Untuk satu petak ini biasanya berapa banyak umpan yang dibari? Tergantung ininya kegenalan ikannya. Misalkan yang ini masih 3 onan aja onan makan. Kalau ini 3 on. Nggih, kalau untuk paten dari 6 keramba ini Yang mana patin dari mana ke mana? 1 2 3 3 keramba. situ 3. Ini 3 keramba ke sana. Yang ini gurame paling itu nah. Saya ini cukup. Nggih cukup. Berarti gurame ini makannya lebih banyak kah? Katanya banyak. Cuma pertumbuhannya lambat juga daripada paten. Kalau nilai jualnya sendiri Kak, kalau antara patin dan gurame kan ini gurame tadi kan Nggih. kada tapi cepat tuh tumbuhnya, otomatis kan kita menjualnya tuh lambat juga kalau. Nggih. Nah kayak apa itu? Kalaunya omset jualnya lebih ganal ini, Mbak. Lebih ganal gurame sekitar 30-40-an sekilonya. Kalaunya yang patin 19-20-an aja. Oh, ini 3 sampai 40 ribu, yang ini Iya. 19.000 sekilonya lah. 19 ribuan. Oke, kalau patin? Mana Kak? Kada betungap patinnya? Oh, iya. Woi, ada teman-teman ya. Oh my god, I'm so excited. Ini terame ini diumpan daripada gurame. Guramenya Kak tapi makan nggak Kak? Ini kada tahu makan, Kayaknya jadi. makanya lambatnya. Ini berapa bulan Kak panennya tadi? Bisanya patin? Kalau yang paten 6 bulan 6 bulan. bisa dipanen. Hmm, Kalau yang gurame 8-9 bulanan. 8-9 bulan, sekitar 2 bulan perbedaannya lah. Nggih. Itu ukurannya kayak apa? Sama kah? Ini Kalaunya ini yang 6 bulan semalam 8 onan. saikungnya. Nggih, saya Yang kira. ini Yang ini kalaunya 9 bulan tuh udah kakawanan 5 bulanan. oh, berarti lebih nyaman megadu inilah. Nggih. Lebih nyaman megadu patin maksudnya. Nggih. Iya, iya. Oke. Itu berarti kan bakal keliling setiap hari sampai ke ujung sana Nggih. memakaninya. Untuk Barangkali. makaninya.
Kesulitannya apa Kak Patin nih? Kalau Dan gurame. kalau nyapatin apa namanya pihak banyunya kada kau ubah. Oh, jadi apa supaya menstabilkan pH-nya seperti apa? Kada kau aja bang. Iya kalau yang di sini, yang di sungai sini, kalau misalkan apa namanya di kolam yang bioblok itu kawa diatur. Kalau di sini kami ngalih benar. Iya kan istilahnya buhan piannya asam kada sih perairannya? Asam. Ya lo Nggih. Apalagi yang datang dari lahan sana. nggih, lahan sawah nih, yang datang ke sini makin masam. Oke. Kalau gurame lebih tahan daripada paten. Kita udah masyarakat dulu. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Kalau misalkan nasi putih kan udah biasa ya, nasi yang digoreng juga udah biasa. Sekarang hari ini kita akan melihat proses pembuatan nasi bakar. Nah, keluarga di rumah pasti penasaran kan? Yuk ikutin Eva. Kami memulai usaha jualan nasi bakar ini mengingat sunnah Nabi, yakni berdagang. Nah, karena salah satu kunci untuk sukses dan kaya adalah berdagang. Sama dia tadi sudah memotong daun pisang menjadi 2 bagian kayak gini. Jadi step selanjutnya adalah kayaknya sih mah isi-isiannya ya guys ya. Kenapa garang nasi bakar nih biasanya pakai daun pisang? Kalau daun keladi gatalan ya nak. Jadi daun pisang, karena daun pisang ini nyaman aromanya ya lo. Oh iya. Ya lo baunya nyaman. Setelah nasi bakarnya matang, Eva mau cicipi secara langsung nih. Wow, mari kita coba. Untuk aromanya tadi memang ada smoke-nya. Ini rasanya gurih karena mungkin ada santannya. Terus ada rasa manisnya juga. Worth it sih ini. Untuk harga 10.000 kalau ya. Nah, 10.000 harga saya ini. Mariga tuh Bang, kalau warga kada kok ada nih. Bila hendak memesan silahkan ke IG kita yaitu Store Ayam dan nomor HP 0858 2253 4292. ya, bisa juga ke ojek online tapi
akan diberikan dilakukan pemantauan untuk melihat respon ikan saat makan dan memastikan semua ikan mendapatkan asupan yang cukup. Selain itu, keramba juga dirawat dan diperbaiki jika ada bagian yang rusak. Posisi keramba disesuaikan dengan arus sungai agar tetap stabil. Semua ini menunjukkan dedikasi kelompok dalam menjaga keberlangsungan usaha mereka. Selama 2 tahun berjalan, kelompok ini mulai berkembang. Hasil usahanya sudah bisa dipanen dan dijual dengan sistem pembagian hasil kepada para anggota. Omset yang diperoleh berkisar antara 2 sampai 3 juta rupiah per siklus, tergantung biaya pakan dan bibit. Pada tahun 2026, kelompok kembali melakukan pengembangan usaha dari hasil usaha sebelumnya, bukan dari dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok sudah mulai mandiri. Selain kegiatan di lapangan, peran pemerintah desa dan pendamping lokal sangat penting. Menurut Husaini, pendamping lokal desa, awal terbentuknya kelompok berasal dari program ketahanan pangan dan hewani yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha yang dikelola langsung oleh warga. Pemerintah desa memfasilitasi pembentukan kelompok dan mendukung kegiatan budidaya ikan keramba. Kini, kelompok telah berkembang dan mampu mengelola usaha secara bertahap. Kelompok juga mengusulkan rencana kerjasama dengan pihak perusahaan untuk pengembangan lebih lanjut. Diharapkan dukungan ini dapat membantu usaha ikan keramba semakin maju dan memberi manfaat bagi seluruh anggota dan masyarakat sekitar. Nah, keluarga, ini adalah proses untuk melihat ikan patinnya. Karena memang, ini apa sih namanya Kak yang botol-botol tuh? Timbarat, kami nyambut sini. Nah, karena ada tim barat di beberapa drum yang ada di sini, jadi perlu diangkat dulu kalah. Oke. Supaya mengangkatnya kada tapi barat karena namanya tim barat. Wujud pun ini. Ini kada matian lah bisa diangkat. Kada apa, aman aja. Nah, jadi hari ini Kak Irul dibantu dengan Abang Mail kah? Iya benar. Nah, dibantu dengan Abang Mail. Karena mengangkat tidak bisa sendirian, teman-teman. Lah, on membantu Ana. Iya, padahal banget, baby. Namanya baby patin karena umurnya belum sampai 7 bulan lah. Belum sampai 7 bulan. Ini baru berapa tadi? 2 bulan. 2 bulan hanya umurnya. Jadi masih kecil-kecil. Dan kalau misalnya mau sampai sekitar 8 on yang kayak ajar Kak Irul tadi, kita harus menunggu sekitar 5 sampai 6 bulan lagi supaya beratnya itu maksimal dan kawa dijual di pasaran. Kalau yang sekarang kayak apa Kak? Diangkatan dulu Kak. Banyak. Iwak. Ini mah matuk lah. Matok. Panting ini nang anu. Iya Kak, jar orang tuh kalau anunya patin nih agak
Baduri lo, Nggih. bawisa kah? Bisa beracun. Nah, keluarga ini adalah patinnya. Kalau misalnya dia ini kalau Ada kawan. kada kawa. Ini kalau menyocok bener ya. Nah kayak itu aja kayak. Nah, Masih kecil ya keluarga lah. Jadi perlu dimakani terus setiap hari lagi loh enggak sampai bala makanya. Paman. Oke. Beli kakan kak. sip. Kalian gurame masih halus benar kakak? Halus bener aja. Masih. Paling 2-3 jarian. 2-3 jari masih. Kau ya hendak kita lihat juga. Kan gak bisa melihat juga. Untuk yang kain ini untuk pengecekan berat badannya tuh apakah berhentian mencek setiap hari kah atau misalnya ada jadwal saya seminggu sekali gitu nah? Paling 2 bulan sekali. 2 bulan sekali hanya dilihati seapanya sudah berkembangnya. Ada lah yang memangnya kadang tapi mau balamak. Ada aja anunya. Itu tuh gara-gara apa? Kalah makan biasanya. Kalah makan lawan kakawanan yang lain kak maksudnya? Oh, bukan berarti inya kada sehat karena perairan ini tapi karena Kalah makan aja paling. Oh, berarti makannya harus dibagi rata lah supaya adil lah supaya balamak itu. Oke. Yang ini tadi kayak apa kak? Ya, kita Siki-siki aja. Kalau di tahun 2024-2025 itu pol dari dana desa. Iya jarulun tadi dari program ketahanan pangan dan mana. Sedangkan untuk di tahun 2026 tadi itu hasil usaha yang dari tahun-tahun sebelumnya dikembangkan di tahun ini. Artinya hubungan dari tahun kemarin dikembangkan di tahun ini. Jadi berlanjut kegiatan untuk budidaya ini. Harapan saya dengan adanya kegiatan budidaya keramba, khususnya keramba patin dan ikan gurami ini, salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat kami, khususnya di Desa Pemantang Karanghilir, untuk lebih mengayomi atau untuk lebih meningkatkan khususnya ekonomi yang ada di rumah tangga, khususnya di rumah tangga. Karena mana dilihat dari antusias dari kelompok ini, mereka sangat artinya menjiwai, sangat mendukung untuk selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya dalam melaksanakan budidaya. Nah, kemudian harapan juga baik dari pemerintah desa maupun dari perusahaan, karena mana yang termasuk ring dari perusahaan tersebut, artinya tolong untuk kelompok ini jangan jangan terlalu dilepas. Kenapa terlalu dilepas? Sedikit banyaknya harapan kami, ulun selaku pendamping desa di sini, selaku pendamping lokal di sini, harapan kami sedikit banyaknya sambil dilirik lah atau sambil dibina supaya mereka ada dukungan khususnya dari pemerintah desa. Kalau harapan kami, binaan itu perlu bener Bang Pak. Nggih. Kalau bisa setahun atau 2 kali supaya kami ada lebih bertambah ilmunya, karena ada yang otodidak atas dasar pengalaman kami aja kata. Nggih. Ada yang dari ilmu orang dari dinas kayak perikanan katanya. Kalau yang dari desa ada semalam, kalau yang dari dinas-dinas terkait belum Bang Mbak. Tapi ini ada rencana semalam ada menawari bibit patin, cuman kami disuruh untuk menukar pakannya. Jadi ulangan makannya dulu. Kalau nihakan aja masa malam itu dulu. Tapi kayaknya kelanjutannya entah kayak apakah karena mencari akan pakannya Bang. Iya. Gesan kekawanan nang gasan memulai usaha, jangan takut berjuang aja orang tak. Nggih. Jangan takut berjuang, terus hadapi hari-hari ini dengan senyuman. Terima kasih. Eva akan mengunjungi rumah produksi kue dengan dekor terhits kali ini di Rantau.
Jangan sama, kalau kita yang dituruti orang kada apa-apa, tapi kita yang jangan terlalu mengumpati yang di rantau sini. Harus cari inovasi lain. Instagramnya The Tasty Cake ya. WA-nya nanti ada di bawah sini. Abon Ikan Gabus Rezeki Anak Soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tuh kada jadi, ada yang lain yang beli. Jadi ada alhamdulillah bayi terus ya teman, bayi aja. Keluarga, ini Eva Tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva Tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cewek. Nah, keluarga, berarti ulang adalah pencetus motif anyaman ini.
Gagasan pihak Sabarataan, khususnya keluarga penonton setia Ragam Usaha Tapin TV, mari tetap semangat mengikuti setiap langkah kegiatan ini. Setiap usaha yang dijalankan dengan tekun dan telaten, meski kecil, dapat berkembang dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Semoga kegiatan kelompok Taluk Harapan Perjuangan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Ini ya apa nih? Bibitnya kah? Yang halus-halus nih? Lain. Apa tuh? Ini apa nih? Itu apa tuh? Iwak 4 makan. Iwak 4 makan. Hai. Oh, iya. Tuh. Ya. Tuh kan ada batu ya. Nah, ada batu kayak mati kak. Nah, Oh, bantu nah dengan doa. Nah ini nah. ini papuyo. Ini papuyo ada juga. Jadi ini tambak serbaguna teman-teman lah. Selain daripada gurame, di sini ada papuyo. Yang iwak halus apa ngarnya? Anu apa namanya? Guradis. Ulur hendak menangkap nah tapi kan ini lah kak. Ini kan ikut lah. Kada. Pokoknya ini lah. Itu iya teh. Wih. Ini kayak sapat. Iya mirip sapat. Nah, makanya untungnya halus lo. Kada awan nang dene. Dapat. Kayak sebentar ya bertahan ikan. Nah ini tadi adalah ikan gurame yang masih berumur sekitar sama 2 bulan juga. Cuman tadi kalau patin memang ukurannya itu lebih besar karena awaknya memang tegana. Kalau gurame ini memang tak halus. Nah kayak ini. Ini gurame biasanya enak kalau kita asam manis lah. Coba kak. Ya benar. Alvin ada sudah ini kah? Nah sekali lagi warga sebelum melepaskan nanti dia tidak bisa bernafas. Oke. Melepaskan ya gurame, bye-bye. Nanti kita akan bertemu lagi sekitar 5 bulan ke depan. 5 bulan. Yang inilah untandai, ingat kan lah? Tadi kepalanya. Nah, ada sudah pian penyuplai kah? Untuk Penyuplai jangan maksudnya kayak orang yang nukar tuh. Ada kah sudah? ada pang kalau paten sama lap. Kalau gurame ini belum ada. Ini pertama kali berarti membudidayakan guramenya. Oh. Berarti apa maksudnya? Experience pertama, jar pengalaman pertama ini. Ngalih lah kak. Kalau gurame tenyaman. Tenyaman gurame apa? Daripada patin. Nah, patin kalau ada pH asam tadi. Rancak timbulannya mati. Banyak yang mati lah. Banyak udah yang patin mati. Kalau gurame hampir kadede. Kadede yang timbul ke atas ya. Iya. Dari 2 bulan nang semalam tah sampai ini. Nah jadi memang masih belum bisa kita panen lah karena belum waktunya panen. Cuman kita melihat proses pembudidayaannya seperti apa, mulai dari tadi Kakak Irul membersihkan gulma-gulma dan ilung-ilung yang ada di sekitar, kemudian bagaimana cara memakaninya. Nah itu tadi memakaninya setiap berapa kali tadi kak? 2 atau 3 kali sehari. 2 sampai 3 kali sehari sama kayak manusia kalah berarti makannya. Iya benar. Dan habis itu hanyar dicek karena setiap berkala 2 bulan sekali untuk melihat tumbuh kembangnya. Oke. Itulah gambaran lengkap kegiatan harian, pengelolaan ikan keramba, dan pengembangan usaha kelompok ikan keramba Taluk Harapan Perjuangan di Desa Pamatan Karangan Hilir. Ulun Nadia pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak Ragam Usaha Tapin TV. Semoga semua kegiatan hari ini membawa manfaat dan semoga usaha kelompok ikan keramba Taluk Harapan Perjuangan semakin maju dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye keluarga.